Kasus pembunuhan berantai oleh komplotan Wawon membuat geleng-geleng kepala. Mulai dari Wawon yang membuat karakter rekan Aki Banyu dan memerintahkan dua korban loncat ke laut hingga perintah si Aki kepada komplotannya untuk membunuh. Terbaru komplotan Wawon Duloh mengaku dijanjikan 500 juta rupiah untuk membunuh namun tak pernah menerima uang itu. Kini giliran Solihin alias Duloh yang berbicara mengenai pembunuhan yang dilakukannya bersama Wawon Erawan alias Aki Banyu. Ia menceritakan awal mula pertemuannya dengan Wawon pada 2012 dan beberapa tahun belakangan perkenalan itu berubah menjadi persekongkolan kejahatan. Duloh yang awalnya merupakan seorang tenaga pengobatan supranatural berubah menjadi pembunuh berdarah dingin setelah menerima perintah pertama dari Wawon untuk membunuh mertua Wawon dan istri pertama Wawon, Noneng dan Wiwin. Duloh yang baru saat itu menerima perintah membunuh ketakutan. Namun iming-iming 500 juta rupiah mampu menggoyahkan pendirian Duloh. Selain itu, Duloh saat itu juga percaya pada sosok rekaan Wawon, Aki Banyu, yang memerintahkan pembunuhan tersebut. Keyakinan pada sosok tersebut membuat Duloh tak membantah apapun perintah Aki Banyu yang tak pernah ia lihat sosoknya. Belakangan ia baru sadar sosok itu adalah Wawon sendiri. Ya, suruhan si Wawon jangan boleh membantah, harus itu. Si Wawon atau kumaha? Si Wawon atau kumaha? Ki Banyu itu, dulunya Ki Banyu. Ki Banyu alias Wawon sekarang mah. Dulu-dulunya kan nggak tahu. Ki Banyu, bilangnya Ki Banyu, Ki Banyu. Ternyata Ki Banyu itu udah ketangkap mah si Wawon yang melakukan. Mula-mula pertama nggak tahu itu kan, cuma ditelepon doang mulu. Nah bilang bapak mau ketemu kon sama Aki Banyu itu siapa, gimana wajahnya, gimana gede badannya, tingginya orang itu, sebagai berupa siapa, bilang bapak itu mau bertemu berduaan berhadapan dengan saya gitu, bilang sama saya. Ntar juga ketemu kalau udah ada kesuksesan. Goblok kesuksesan. Wah, bilangnya ngomong gitu. Iming-imingnya uang 500 juta katanya. Udah selesai. Ya udah selesai. Kapan? Bilang Pak. Akhirnya ketangkap. Sekarang dia keluar ceritaan dia. Tapi ternyata itu bohong. Setelah membunuh Noneng dan Wiwin yang merupakan korban pembunuhan pertama Duloh, pria berusia 63 tahun tersebut masih melakukan pembunuhan terhadap 5 korban lain. Tapi sampai saat ini uang yang dijanjikan Wawon tak kunjung diterimanya. Hal itu karena Wawon terus mengumbar janji dan terakhir ia menjanjikan uang itu akan diberikan jika seluruh calon korban dalam daftar pembunuhan telah dibunuh. Namun ujung-ujungnya Duloh tetap percaya tipu daya Wawon yang memerankan sosok Aki Banyu untuk memerintahkan perbuatan keji. Cara nyuruh. Ya kalau Bapak mau, kata saya juga kalau Bapak mau pengen sukses, ya silahkan nurut sama saya gitu. Iya. Ya percaya. Lalu bagaimana Wawon bisa meyakinkan komplotannya maupun korbannya hanya dengan suara sosok Aki Banyu? Wawon pernah menjadi dalang wayang golek dan itu membuatnya kerap memainkan suara karakter-karakter wayangnya. Yang satu seperti Gatot Kaca ya. Kalau Gatot Kaca pada nyungkut semah pengabak terus. Terus Maharsi Kumbayana. Kasep, coba dia hadap Kasep. Terus Rahwana. Ya.
kararabana kejo saeutik-eutik acan. Ngana guguling nu digugulung dipake ti lama kaeling. Aduh alaya pama. Tak kitu pas seperti kitu. Terlepas iming-iming harta benda berlimpah, dengan modal kecakapan mendalangnya itu, Wawon bisa dengan mudah memerintahkan wayang-wayangnya dalam lakon mengerikan ini. Wayang-wayang Wawon tersebut adalah para korban pembunuhan dan penipuan serta komplotannya. Kepada Siti Fatimah dan Noneng, Wawon memerintahkan keduanya untuk terjun ke laut dan ditaati oleh keduanya. Kepada korban yang lain, Wawon berhasil membuat mereka percaya untuk melakukan transfer uang dalam jumlah besar. Kepada komplotannya, Wawon berhasil membuat mereka melakukan pembunuhan tanpa sedikit pun membuat tangan Wawon mengeksekusi korban. Terkait korban terakhir Wawon di Bekasi, Jawa Barat yang akhirnya mengungkap kejahatan trio pembunuh keji tersebut, Wawon telah mempersiapkan kematian kelima korban dengan matang. Dari 5 korban yang ditargetkan tersebut, 2 diantaranya selamat. Polisi masih terus mendalami kasus ini, sementara ketiga pelaku pembunuhan berantai tersebut terancam hukuman pidana yang paling berat merupakan hukuman mati. Dari Jakarta, Leo Chandra, Senida Aditya, TV One mengabarkan.